Oke guys, melalui video ini gue pengen sharing ke teman-teman semua ya cara gue mapping atau analisis untuk menemukan teknik ZEP di dalam market dan time frame tumpuan gue, yaitu di time frame M15 dan juga M5. Jadi maksudnya ketika di time frame M15 tidak ada setup ZEP, maka gue akan beralih ke time frame M5. So langsung aja ya, biar nggak durasinya kepanjangan, kita masuk ke dalam chart dari MT5 nya. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, kita sudah berada di chatnya, dan di sini ketika gue ingin mapping untuk menemukan teknik ZEP, hal utama atau pertama banget yang gue lakukan adalah di sini gue memasukkan semua market ya guys ya. Dari forex minor gue masukin semua, kemudian juga forex major gue masukin. Di sini juga ada komoditi seperti gold atau XAU, dan juga ada kripto seperti Litecoin, terus Ethereum, Bitcoin, dan juga Dogecoin. Nah, khusus untuk kripto, market yang gue masukin adalah market yang memang sudah populer atau sudah terkenal, dan selebihnya itu gak gue masukin guys. Nah, kemudian langkah kedua setelah gue memasukkan semua marketnya, di sini gue akan mencari setup di mana EMA50 keluar dari Bollinger Band. Nah, kenapa sih gue harus mencari setup EMA50 keluar dari Bollinger Band? Karena itu adalah setup awal terbentuknya ZEP reversal ataupun ZEP continuation. So, selanjutnya kita akan coba mencari, dan jika ada nanti kita akan tandai ya guys ya. Nah, kita mulai dari market yang paling atas. Oke, ini adalah Euro Jepang Yen, dan di sini nggak ada setup sama sekali ya. Kita beralih ke market yang lain. Kita cek di outcut. Outcut juga nggak ada. Kemudian out CHF ya nggak ada juga. Ya, kemudian out Jepang Yen. Out Jepang Yen juga nggak ada guys ya. Out NZD juga nggak ada. Out USD ya, out USD juga nggak ada. Kanada CHF. Oke, Kanada CHF juga belum ada ya guys ya. Sebenarnya ini terlihat seperti ZEP continuation ya, dimana di sini EMA50 keluar kemudian masuk kembali, dan harga sudah nge-break area resisten sebelumnya, dan kita akan menunggu dia pullback ke area EMA50 untuk melakukan entry buy ya. Jadi ini sebenarnya emang sudah keluar, tapi gue kurang tertarik ya. Jadi kita cari yang lain dulu, kita tandain dulu ya. Kanada CHF sudah keluar polanya, kita tandai terlebih dahulu. Kita lanjut ke market lainnya, yaitu Kanada Jepang Yen. Nah, Kanada Jepang Yen. Nah, di sini EMA50 masuk, tapi harga malah mendatangi EMA50. Jadi ini kita tunggu sampai benar-benar jelas apakah dia mau nge-break EMA50 atau nge-reject EMA50 gitu guys ya. Nah, kita lanjut ke market lainnya. CHF Jepang Yen. Oke, CHF Jepang Yen juga belum ada ya guys ya. Kemudian ada Euro Out. Euro Out juga nggak bagus. Euro Cut. Nah, ini dia guys ya, ada Euro Cut di sini EMA50 keluar. Nah, ketika sudah ada setup seperti ini, hal yang gue lakuin adalah gue akan tandai dengan cara screenshot terlebih dahulu guys. Oke, kemudian di sini gue beralih ke Telegram. Nah, ini gue ada satu ya grup yang gue bikin emang khusus buat gue pribadi sendiri ya guys ya. Dan ini buat gue share gambar-gambar yang emang udah gue mapping, dan ini langsung gue masukin. Oke, kita lanjut lagi ya untuk mencari market lainnya ya. Ini udah ketemu satu di Euro Cut. Nah, kemudian kita cek di Euro CHF. Oke, di Euro CHF belum ada ya guys ya. Nah, Euro GBP. Nah, Euro GBP juga nggak ada, EMA50 di dalam. Kemudian Euro NZD. Euro NZD ya, EMA50 keluar kemudian masuk lagi, dan di sini harganya sampai ngebreak area support, dan sekarang dia sedang pullback ke area EMA50. So, di sini kita tandain ya guys ya. Kita screenshot terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke Telegram ya guys ya, kita masukin di grup ya. Jadi sebenarnya di sini semuanya gue share di sini, jadi nantinya gue nggak perlu ngecek market lagi ya. Yang gue cek adalah yang gue screenshot dan gue kirim ke grup gue ini guys. Oke, kita masuk lagi ke dalam marketnya ya. Kita lanjutin lagi ya sampai selesai. Ini ada Euro NZD, kemudian selanjutnya adalah Euro USD. Nah, Euro USD udah bener-bener lengkap banget ya guys ya. Di sini EMA50 keluar ya. MA50 nya keluar, kemudian saat masuk lagi harga ngebreak, kemudian MA510 high dan juga ngebreak. So, kita tinggal tunggu ya. Harga ini masuk area MA50 untuk melakukan entry yang memang entrynya suka di MA50, atau menunggu sampai harga itu sentuh ke area lower band untuk melakukan entry buy ke atas gitu guys ya. Dan di sini kemungkinan terbesar adalah gue menunggu sampai di area lower band ya, enggak di area MA50 gitu. So, ini kita tandai terlebih dahulu ya, kita screenshot dan kita masukkan ke grup terlebih dahulu. Malah mati cok. Sorry ya. Oke, udah screenshot. Kita beralih ke Telegram dulu ya guys ya. Ampun, mana ya? Nah, ini dia. Kita tempel dan kita kirim. Kita cari lagi market lainnya terlebih dahulu. Nah, setelah Euro USD kita cek yang lainnya, yaitu GBP out ya. GBP out juga teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini EMA50 keluar kemudian masuk lagi, dan rata-rata di hari ini kebanyakan adalah ZEP
continuation ya guys ya, dan ini sudah sampai di area EMA 50, bahkan di area upper band. Nah harusnya kita bisa melakukan entry di area EMA 50 ini nih guys. Ya di sini kita bisa entry atau di area upper band ini. Jadi kalau misalnya teman-teman entry di area upper itu minusnya minim banget guys ya. Tapi ini karena berhubung udah setengah jalan ya, kita tunggu aja ya, karena ini kemungkinan ya sekitar 1 jaman atau setengah jaman juga dia bakalan naik dulu baru turun kembali gitu ya. Oke, kita tunggu dan kita cari dulu di market lainnya terlebih dahulu ya. Setelah GBSW out, ada GBP Kanada. Nah, GBP Kanada juga mendekati ya, dimana di sini EMA 50-nya keluar. Jadi kita tandai terlebih dahulu dengan kita screenshot ya, kemudian kita kirim di grup tele ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngikutin cara gue silahkan ya. Yang jelas cara gue seperti ini guys ya. Jadi semua setupnya itu gue tandain, gue screenshot dan gue kirim di grup yang memang grupnya ini isinya cuma gue doang gitu. Oke, kita lanjut mencari yang lain ya guys ya. Nah, GBV CAD, kemudian ada GBV CHF. Nah, GBP CHF juga udah sama banget ya guys ya, dan ini benar-benar bagus. Dan teman-teman bisa lihat ya, ketika EMA 50 masuk di sini harga sudah ngebreak, EMA 510 high dan lalu juga sudah ngebreak, dan kita hanya tinggal menunggu harga ini meretest ya ke area EMA 50 atau ke area lower untuk kita melakukan entry buy. So langsung aja kita tandain ya guys ya, kita screenshot kemudian kita kirim ke grup tele ya. Oke, kita cari lagi market yang lainnya. Ya, ini banyak banget jadi pagi hari ini market yang memiliki setup dari ZEP. GBP Jepang Yen kita cek. Oke, GBP Jepang Yen. Oke, enggak ya. Ini kurang, menurut gua kurang bagus. Kita cari lagi ya. GBP NZD. Oke, NZD juga belum, tapi di sini EMA 50 keluar, jadi kita screenshot terlebih dahulu. Nah, kita tandain dan kita masukkan ke grup tele. Oke, kita cari lagi ya. Bentar lagi selesai ini guys. Ini GBP NZD dan GBP USD. Kita lihat GBP USD. Nah, ini dia. GBP USD juga bagus ya. Ini benar-benar bagus banget ya. Perspektif menurut gue ya. Dimana EMA 50 keluar, kemudian masuk, harga ngebreak, EMA 510 high dan juga ngebreak ya. Jadi kita tinggal menunggu untuk melakukan entry di EMA 50 atau di lower band ya guys ya. Ini kita tandain. Nah, kita masukkan dulu ke dalam grup ini, kemudian kita kirim ya. Lanjut lagi ya, kita cari lagi karena tinggal sedikit lagi. Setelah GBP USD ada NZD CAD. NZD CAD menurut saya kurang ya. Kurangnya bukan karena dari setupnya, tapi spreadnya terlalu lebar ya. Jadi menurut gua nggak mungkin masuk di yang spreadnya terlalu lebar seperti ini gitu. Kita cari lagi ya, New Zealand CAD, New Zealand CHF. Oke, New Zealand CHF juga enggak ya. Habis New Zealand CHF, New Zealand Jepang Yen. Oke, ini juga enggak. Nah, di sini yang menjadi pertimbangan gua kenapa gua nggak masuk di New Zealand itu karena jarak antara bid dan asnya itu jauh banget guys ya. Jadi gua kurang srek. Ya, kita cek NZD USD. NZD USD juga enggak bagus ya guys ya. NZD USD enggak bagus. Kemudian USD CAD. Nah, ini USD CAD ya, kalau misalnya teman-teman lihat ini adalah ZEP continuation yang pertama, dimana setelah terjadinya reversal atau ZEP reversal di sini EMA 50 keluar dan masuk lagi, harga ngebreak area support sebelumnya ini guys. Nah, ini dan dia sedang menunggu retest dan kita tunggu sampai dia menyentuh EMA 50 untuk melakukan entry sell, atau kalau misalnya teman-teman emang benar-benar safety ya, teman-teman bisa menunggu sampai di area upper band, yaitu di area yang ini nih, yang ISO ya guys ya. Ya, ini kita boleh tandain ya guys ya. Kita screenshot. Nah, kita kirim ke grup. Oke, kita lanjut mencari market yang lainnya ya. Setelah USD CAD kita cari apa lagi ya? USD CHF. Oke, USD CHF kurang bagus ya, karena di sini EMA 50-nya berada di dalam, dan USD Jepang Yen. Oke, USD Jepang Yen juga gue kurang tertarik ya. Ada GOT. Nah, ini dia akhirnya GOT ya keluar. Nah, di GOT juga udah membuat sebuah setup yang menurut gue ini udah bagus banget, dan kita udah bisa masuk sebenarnya ya ketika harga sudah nyentuh EMA 50 ya. Jadi gue telat nih ngelihat setupnya. Di sini teman-teman lihat ya, EMA 50-nya keluar, kemudian masuk lagi, harga ngebreak, EMA 510 high dan lawan juga udah ngebreak, dan dia sudah nge-retest ke area EMA 50, dan harusnya kita sudah bisa mendapatkan profit ya sekitar 20 pip. Itu udah lumayan banget, dan di sini kita udah telat, tapi nggak apa-apa lah ya, kita tandain semoga harga turun dulu menyentuh ke area lower band, dan situ kita bisa melakukan entry buy. Oke, kita tandain ya guys ya. Oke, kita beralih terlebih dahulu ke grup, kita catat terlebih dahulu ya marketnya. Kita masuk lagi.
Oke, kita cek yang lainnya. Nah, habis XAU ada Litecoin. Aduh, untuk Litecoin di sini bener-bener ya, gua nggak bakalan masuk. Kenapa teman-teman bisa lihat sendiri ya? Ini antara as sama bitnya aja jaraknya gila tinggi banget ya. Kalau gua melakukan entry buy misalnya di sini, wis ini nyampe ke sini aja kapan? Berapa lama? Ada setahun kali baru bisa dapat profit, gila. Jadi gua nggak bakalan ngambil di Litecoin USD ini. Terlalu beresiko, parah men. Cek yang lain. Ethereum. Oke. Ethereum kurang ya guys ya, karena di sini setupnya setelah dari Satway kemudian ngebentuk namanya LB ya, tapi LB nya juga kurang bagus banget, dan setelah itu dia ngebuat namanya Jeb Reversal, dan gua nggak mau masuk sih di sini ya. Kita cek yang lain, yaitu Bitcoin USD. Nah, Bitcoin USD sama, jadi ya udah ya, dari semua market yang gua cek hanya ada beberapa market yang bikin gua menarik untuk gua catat ya guys ya. Dan ada berapa banyak ya yang gua catat, bentar gua cek ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ada 9 market yang udah gua catat, dan di sini dari 9 market ini selanjutnya gua akan seleksi, akan gua filter, dan gua akan mencari mana yang paling baik dan mana yang paling bagus untuk gua melakukan entry-nya gitu guys ya. Jadi dari 9 market ini ya, enggak semuanya gua entry atau gua masukin gitu guys ya, tapi gua pilih mana yang paling bagus dan yang paling perfect, barulah di situ gua akan melakukan entry-nya gitu ya. Jadi dari 9 ya mungkin hanya sekitar 2 atau 3 market yang akan gue entry dalam menggunakan teknik ZEP. Jadi seperti itulah cara gue main swing atau analisis untuk menemukan teknik ZEP. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen mencontoh cara gue analisis atau main swingnya ya, teman-teman silahkan saja ya. Jadi hal pertama yang gue lakukan adalah di sini semua market gue masukkan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu gue main swing, gue mencari setup di mana EMA 50 keluar. Nah, jika ada kita tandain dan kita bisa share ya, teman-teman bisa bikin grup yang khusus emang teman-teman doang yang punya gitu ya, dan teman-teman doang isinya gitu di grup itu, dan teman-teman bisa kirim gambar di situ. Karena gue yakin ya, dari sekian banyak market pasti adalah beberapa market yang memang sesuai dengan ZEP gitu. Nah, dari semua market yang nantinya teman-teman catat di grup itu, silakan teman-teman seleksi kembali dan teman-teman pilih mana yang terbaik. Jadi nantinya teman-teman ketika main swing ulang ya, teman-teman nggak perlu ngecek lagi semua marketnya, tapi teman-teman tinggal ngecek market yang memang sudah teman-teman tandai, yang teman-teman kirim di grup. Yang kemudian teman-teman lihat mana yang paling bagus, disitulah teman-teman melakukan entry-nya. Oke, gitu aja cara gue main swing atau analisis untuk menemukan teknik ZEP. So yang nggak paham, yang pengen bertanya sesuatu, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi